Islam PS Oten, Muslim PS Oten. Bosan. Ini menurut aku perdebatan yang sangat konyol. Masih mending perdebatan antar Kristen. Mereka satu Tuhan, ajarannya yang mana nih? Yang menurutnya yang paling masuk akal lah ya. Tapi kalau Islam sama Kristen ini perdebatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Mohon izin sahabat-sahabat sekalian, saya ikut gabung. Silakan dilanjut. Ya. Ya bang. Nama budaya. Lanjut. Iya, nama budaya. Silakan. Bang Cuma asli ya? Iya, saya sendiri. Oke. Ini ada menarik karena pengalaman berganti-ganti merek sehingga menemukan sesuatu hal kalau agama itu tidak masuk di akal. Iya memang karena agama itu adalah tentang kerohanian, bukan di ranah akal. Jadi segala bentuk peribadatan itu tentu di ranah kerohanian. Jadi Mbak manusia setengah Indomie ini awalnya Islam, dari Islam ke Katolik, dari Katolik. Ateis bang. Aku lama di ateis bang. Oh iya, dari ateis ke Katolik. Nah, habis dari Katolik Belajar suci, Buddhis. Iya. Dari perjalanan Mbak ini dengan pengetahuannya sejak lahir dia Islam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya di pagi ini? Semoga Allah memberkati. Amin. Saya sendiri sehat, Bang. Alhamdulillah. Ya, salam kenal. Baik dan tidak baik. Boleh saya bernarasi, kawan-kawan? silakan. Oke, silakan. Iya. Pembeda Itu saya mau ke kantor ya. Itu saya pamit turun ya Has ya. pembeda dengan kita dengan makhluk lainnya itu adalah akal. Jadi kalau ada orang tidak beragama, berarti dia tidak berakal. Tidak memiliki perbedaan antara hewan dengan dirinya sendiri. Jadi kalau ada yang mengaku Muslim, Islam, ya mungkin numpang lewat aja, numpang lahir pada orang tua yang beragama Islam. Karena sejatinya Pencipta kita itu memberikan serpihan cahaya kepada kita sebagai manusia. Cahaya yang mencerahkan, yang menjadi penggaris pembeda antara makhluk Tuhan, manusia dan makhluk yang lain. Itulah yang disebut akal. Maka agama yang benar harus wajib orientasinya akal. Harus itu. Filter agama dikatakan benar jika agama itu rasional. Itu kuncinya tuh. Makanya manusia di atas muka bumi ini jadi pemimpin. Karena manusia diberi akal. Manusia diberi cahaya sebagai alat untuk mencerahkan alam semesta. Saudara Hindu punya kepercayaan, Buddha punya kepercayaan, Kristen punya kepercayaan, masing-masing kita Islam juga punya kepercayaan, dan kita kemudian sampai pada level meyakini kepercayaan itu. Apa pembeda kita? Akal. Orang Hindu mengatakan kepercayaannya benar, orang Buddha benar, Kristen benar, Islam pun mengatakan kepercayaannya benar. Tapi kebenaran itu muncul dari kata benar karena identik dengan akal, rasio. Jadi kalau ada kepercayaan tidak berkenaan dengan akal, maka itu hanya keyakinan tok saja karena keturunan, bukan karena proses belajar.
Karena di situ ada trik kenyamanan, ada merasa lega di sana, merasa terlindungi di sana, maka dia tetap di situ. Tetapi itu belum tentu benar. Karena setiap manusia bisa membenarkan pola yang mereka punya. Masing-masing orang mengatakan, akulah yang paling benar. Tapi untuk menentukan benar tidaknya satu keyakinan, maka kita harus kembali kepada unsur kemanusiaan kita, yaitu eksistensi penggerak sebagai manusia yang disebut akal dan ruh. Tadi ada berbicara mengenai roh. Semua orang bisa berbicara mengenai roh, membangkitkan semangat rohani. Semua agama bisa memiliki itu. Tapi sayangnya tidak semua agama menuntun pemeluknya untuk menjadi manusia berakal. Itu dari saya sebagai perwakilan dari agama Islam. Silakan yang lain. Iya. Kalau saya pemahamannya seperti ini. Yang membedakan antara binatang dengan manusia itu bukanlah akal, namun kerohanian, ruh. Ditiupkannya ruh, sebagian ruh ke manusia itu. Nah, inilah fasilitas untuk bertuhan. Akal, pikiran, hanya beda nama saja dengan binatang. Sesungguhnya binatang punya akal, punya pikiran, namun insting yang berlaku. Dia mampu menciptakan sarang apa segala macam. Itu berdasarkan insting, itu hanya penyebutan. Kalau di manusia itu akal, dia pakai akal. Jadi satu-satunya fasilitas manusia itu bertuhan adanya kerohaniannya yang ditiupkan sebagian zatnya itu. Namun sesungguhnya agama itu bukan di ranah akal, tapi di ranah hati, di ranah kalbu. Dari kalbula ini menciptakan atau melahirkan suatu pemikir-pemikir yang cerdas, bukan pemikir yang pintar. Kalau pintar itu membedakan benar dan salah, tapi kalau kecerdasan akan melahirkan suatu kebijakan dalam beragama. Bukan merasa benar dan yang lain keliru kan, tapi menciptakan suatu kebijakan pada dirinya dan pada lingkungan semesta. Seperti itu. Oke, yang lain. Oke, saya tanggapi ya. Menarik dari saudara kita ini, dari Hindu Buddha, Bang. Hindu. Maksudnya? Kepercayaannya. Nah, kalau abang berbahas atau bertanya tentang itu berarti kelarinya ke pemahaman saya ya. Iya, betul. Karena kita ini kan makhluk yang butuh sosialisasi. Sosialisasi itu interaksi antar umat beragama. Berbicara mengenai keyakinan di hadapan teman-teman, saya harus tahu. Oke. Ya. Mudah-mudahan kita saling memahami ya. Siap. Karena abang bertanya tentang saya, iya. Bukan secara umum ya, tentang iya. Saya tidak beragama, tapi meyakini semua agama. Wajarlah. Jadi gini, saudara. Anda menyatakan tadi bahwasanya kebenaran itu ditinjau dari ruh, bukan dari penggerak berupa akal. Ini kekeliruan ini. Saya katakan itu kekeliruan. Kenapa begini? Ruh yang tak terjangkau oleh deteksi psikologis sekalipun yang kita punya ini, itu bisa dimiliki oleh setiap manusia. Orang yang memiliki kekurangan seperti kelainan jiwa, orang yang akalnya tidak sempurna atau menderita gila, itu orang punya ruh. Orang yang gila punya ruh. Tetapi apakah orang gila ini bisa kemudian
menjadi alasan bagi kita untuk mengatakan bahwa yang menjadikan kebenaran itu muncul terkuak paling terkemuka adalah roh. Hewan-hewan juga punya roh, tetapi jiwa mereka mati karena tidak ada akal. Roh itu adalah dimensi cahaya yang digunakan oleh pencipta langit dan bumi untuk menggerakkan makhluk di bawahnya. Makhluk di bawah ciptaannya. Jadi roh yang tak terjangkau oleh deteksi psikologis sekalipun, termasuk Anda tidak bisa mendeteksi roh Anda, itu adalah satu serpihan cahaya sebagai alat untuk menghidupkan. Sedangkan akal adalah alat untuk supaya roh ini bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Orang gila juga punya roh, tetapi mereka tak berakal, sehingga mereka tidak bisa membedakan objek-objek. Nah ini yang harus saudara luruskan kembali. Ruh itu kawan tidak pernah tunduk kepada akal. Ruh itu tak tunduk pada penderitaan jiwa. Ruh itu tidak ternilai dengan angka 1, 2, 3, 4, 5, warna hitam, putih dan seterusnya, tinggi, pendek, besar, kecil, enggak. Ruh itu hanya dimensi menghidupkan yang ditiupkan oleh pencipta kepada kita. Sedangkan akal adalah panglima dalam tubuh. Dia adalah kapten, dia adalah pilot. Kemana arah ruh ini akan bekerja, akallah yang menjadi penopangnya. Akallah yang menjadi substansi untuk roh ini bergerak baik atau roh ini bergerak buruk. Jadi roh itu tidak pernah tunduk pada akal, sedangkan akal menundukkan roh. Roh Anda ingin melakukan satu kemaksiatan, berhenti karena akal menilai ini perbuatan yang tidak baik. Nah ini yang perlu saudara pahami. Jadi kalau kita berbicara mengenai ruh, ya harus berhati-hati, harus berlandaskan dengan akal. Anda saja menjelaskan itu sebenarnya penjelasan Anda semua makhluk itu memiliki apa tadi pembahasan saudara, bukan akal yang menjadi dasar pijakan tapi ruh. Itu aja Anda sudah mematikan akal sendiri, sehingga yang nampak di permukaan pernyataan saudara tidak ada dasarnya. Coba Anda lihat orang gila, punya ruh enggak? Punya. Kok bisa seperti itu mereka? Ya karena mati akal. Di dalam diri manusia ada dua cahaya yang pencipta kita titipkan. Yang pertama adalah roh, yang kedua adalah akal. Salah satu daripada cahaya ini kemudian hilang pada diri kita, maka kita timpang jadi manusia. Harus dua-duanya. Nah, makanya selain Islam itu akalnya mati, ruhnya ada, tapi akal mati. Sehingga mereka kemudian masuk kepada ranah kepercayaan, menanggalkan akal. Apa yang terjadi? Pohon pun dituhankan, angan-angan pun dituhankan. Padahal kaidah kemanusiaan adalah substansi kebenaran itu, objek dasarnya adalah akal. Itu saudara. Jadi mohon ditelaah lagi pernyataan saudara yang mengatakan bahwa yang menjadi penopang kebenaran itu adalah roh, bukan akal. Sorry, akal lah saudara, bukan roh. Ya, banyak orang yang masih berakal tetapi cacat fisik dan seterusnya, tapi mereka bisa memberikan sesuatu yang bersifat yang dibutuhkan oleh manusia. Sedangkan banyak orang yang punya roh tapi tidak berakal, tidak bisa menjadi apa-apa. Saya kira begitu. Silakan. Oke. Jadi saya ini ada permintaan host bahwa saya memperkenalkan diri lagi. Saya menjalankan syariat Islam. Itu. Syariat Islam. Iya. Kok bisa? Karena tadi kan bertanya apa agamanya, ya. Lalu saya menjawab, saya tidak beragama. Namun percaya dengan agama yang lain.
Sementara yang saya lakukan adalah dalam bersyariat Islam. Semoga bisa paham, tapi abaikan itulah. Oke, kembali ke tema. Yang mengatakan itu adalah orang gila, ya tentu orang waras. Sementara orang gila itu nggak ada yang sadar bahwa dia sedang gila. Konsep yang dimaksud dengan orang gila itu adalah adanya gangguan kejiwaan, suatu penyakit bisa diobati. Sementara tentang ruh, saya tidak banyak ngomong tentang ruh, karena ruh ini memang nggak bisa dideteksi oleh akal. Kalau mau masuk di ranah kerohanian, ruh itu memang nggak butuh akal. Kenapa nggak butuh akal? Karena bukan di ranah akal. Ada lagi bang? Iya. Dan sesungguhnya dalam beragama itu tentu punya ada tingkatan-tingkatan masing-masing ya. Ada level-level masing-masing. Nah, kenapa saya sampaikan bahwa Tapi kesuksesan gini Bang Yus, saya potong ya. Saya potong. Ya. Di Al-Qur'an di surat Al-Isra kan ayat 85. Di situ dijelaskan kan kata Allah apa? Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Yang artinya dan mereka bertanya kepadamu pada Rasulullah ya maksudnya tentang roh. Katakanlah apa? Kulir ruhi min amri rabbi. Roh itu termasuk urusan Tuhanku. Jadi kita manusia yang mungkin akal kita ini terbatas, tidak mungkin bisa untuk memahami ruh, karena ruh ini kan rahasiaku kata Allah. Oke. Jadi betul kata Bang Juma yang tadi dibilang akal dulu gitu kan. Ketika ruh itu baik dan menimbulkan istilahnya terhadap dohir jasad kita, anggota tubuh kita melakukan kebaikan, yaitu akal. Dalam kita berpikir, makanya akal dengan ruh itu ya yang harus dikedepankan itu ya akal bang. Izin mengenai ya, menambah saja ya. Kalau untuk Bang Yus ya, kalau sebenarnya saya no comment kalau soal ruh dan jiwa. Cuman karena di Buddhis tuh nggak ada, cuman tadi yang ada kesadaran. Jadi memang dalam pandangan Buddhis tuh kita tuh dengan kita berakal atau berehipasiko, maka kesadaran kita tuh meningkat. Tuh. Dengan kita berakal, maka keyakinan, keimanan itu tumbuh. Dalam hal ini kita tidak membatasi akal ya. Hewan punya akal. Iya, hewan juga punya akal kok. Cuman bedanya ya penyebutannya yang berbeda, keilmuannya yang berbeda. Oke teman-teman, tadi mohon izin ya, saudara mengatakan Anda bersyariat Islam. Ini aneh kedengarannya, karena syariat itu sendiri itu adalah metode yang lurus, cara yang lurus. Sedangkan penggaris lurusnya dalam kaidah Islam itu adalah akal. Bagaimana syariat mengatur aspek kehidupan, mulai dari cara ibadah, transaksi, muamalah, hingga hukum-hukum yang ada dalam cakupan Islam, syariat Islam. Itu semuanya akal, jadi tolak ukurnya
Syariat mewujudkan kedamaian, kebahagiaan pada diri manusia, khususnya umat Islam. Urusan dunia, urusan akhirat, cerminannya akal. Islam sudah sepi dengan penghuninya, dengan pemeluknya. Andai saja awal diletakkannya pondasi keislaman itu tidak mendudukkan akal sebagai cerminan awal. Sedangkan kalau Anda berbicara mengenai syariat Islam, maka sumbernya adalah Al-Quran. Al-Quran cakupannya 99% wajib akal. Anda mau kemana? Sedangkan urusan roh, benar yang dikatakan oleh sahabat saya, Ustaz Arif. Urusan Allah itu, makanya saya tadi di awal mengatakan, roh tidak terjangkau oleh deteksi psikologis kita. Tidak terdeteksi oleh psikologis kita. Karena walaupun jiwa itu menderita gila, roh itu tetap ada pada diri manusia. Namun berbeda dengan akal. Oleh karena itulah saya dengarkan rancu ketika Anda mengatakan saya bersyariat Islam. Oh, nggak bisa. Kenapa, Bang? Karena orang bersyariat Islam untuk menghidupkan roh yang ada pada diri kita, itu kudu penggeraknya akal. Nggak bisa tidak. Sama seperti seorang Buddha, dia menghidupkan kemudian semangat keyakinannya itu, penggerak keyakinannya itu adalah akal. Orang Buddha pun meyakini itu, hanya saja untuk mendudukkan hakikat pencipta kita punya metode yang berbeda dan penggarisan yang berbeda. Orang Buddha cara memandang tentang hakikat pencipta berbeda, kacamata Islam terhadap pencipta pun berbeda. Lagi-lagi kita bisa adu di situ. Mana yang mana yang sembahannya masuk akal, mana yang keluar dari ranah akal. Karena Tuhan itu harus rasio. Siapa bilang Tuhan tidak bisa rasio? Harus, wajib. Saya Bang Suma mengatakan pencipta langit dan bumi itu harus rasio. Harus masuk akal. Tidak bisa tidak. Nah, sehingga rasio itu sendiri adalah keseimbangan. Bagaimana manusia bisa sampai kepada Tuhan yang benar kalau keyakinannya tidak seimbang? Harus seimbang. Maka rasiolah yang kita pakai untuk sampai kepada hakikat makrifat Tuhan. Tidak bisa tidak. Makanya Nabi kami Rasulullah Muhammad SAW menempuh jalan apapun itu harus dengan ilmu. Sedangkan ilmu adalah cakupan akal. Akal ini muaranya, akal ini dasarnya. Coba Anda lihat seorang bayi. Kurang apa rohnya? Keluar dari rahim ibunya. Tengok. Bayi ini punya roh enggak? Punya roh. Anda kasih roti dan Anda kasih juga kotoran manusia. Bisa enggak dia bedakan? Enggak bisa. Punya roh enggak bayi ini? Punya. Kenapa enggak bisa bedakan? Karena mati. Cahaya yang Allah titipkan belum berfungsi dengan maksimal. Itulah yang disebut akal. Maka pondasinya agar bercahaya apa yang menjadi serpihan dari ilahi ini, maka kudu akal ini berfungsi. Itulah yang kemudian disebut ilmu. Orang boleh, seperti Anda boleh mengatakan mau bukan akal, boleh. Kalau Anda berkeyakinan dengan akal-akalan, boleh. Akal-akalan saya beragama, saya tidak punya agama, tetapi saya menjalankan syariat Islam. Itu bullshit. Itu nggak mungkin, itu irasional. Sesuatu yang tidak bisa dibenarkan oleh akal. Kenapa? Untuk mencapai kesempurnaan rohani manusia, wajib tuntunannya akal. Kalau tidak, Anda akan sesat. Anda akan sesat. Bagaimana orang percaya sebuah pohon bisa mendatangkan sesuatu yang berguna bagi dirinya? Karena dia percaya dengan rohaninya. Dia melakukan ritual-ritual, mengikut sertakan rohaninya di dalam memuliakan atau memuji atau memuja pohon tersebut. Sehingga item-item yang didapatkan dalam poin-poin kehidupannya itu, dia gambarkan bahwa apa yang saya dapatkan ini adalah sesuatu yang dihasilkan dari cara saya memuja pohon tersebut. Padahal bukan ke situ ranahnya. Kenapa? Pencipta langit yang benar, Tuhan yang benar, maha mendengar, maha melihat. Jadi Tuhan yang maha benar ini malu ketika dia tidak memberikan makhluknya. Meskipun makhluk tersebut nyembahnya kepada pohon, nyembahnya kepada sapi, nyembahnya kepada patung. Tapi Tuhan yang maha besar ini
tetap mendengarkan, tetap melihat, maka Tuhan tetap mencukupi kemudian. Bukan zamannya, bukan saatnya untuk menghakimi mereka, tapi ada hari kebangkitan untuk menghakimi. Ketika engkau hidup, kau minta bantu kepada siapa? Pohon. Minta bantu kepada siapa? Tiang listrik. Minta bantu kepada siapa? Manusia. Setelah itu kau menyembah. Ya, kamu dipenuhi. Ya, yang memenuhimu siapa? Kebutuhanmu itu dipenuhi oleh siapa? Dia. Ada bukti? Bukankah hanya ada satu pencipta langit dan bumi yang mempersiapkan segala sesuatu kepada ciptaan? Silakan kau minta tolong pada tiang listrik tersebut saat ini. Nah, pada saat kita dibangkitkan dari kematian nanti, kita akan diminta oleh pencipta kita untuk meminta kepada Dia yang kita sembah di dunia ini. Itu saudara. Jadi Anda tidak akan sampai kepada kesempurnaan rohani kalau akal Anda mati. Nggak bisa. Jadi yang pertama akal, kemudian bertumbuh keimanan dan ketakwaan. Setelah itu muaranya di mana? Ibadah, hubungan kita kepada pencipta. Apa itu ibadah? Ketundukan kita. Bagaimana ketundukan kita? Harus punya metode. Metode yang bagaimana? Yang didatangkan oleh para wakil. Wakil siapa? Wakil pencipta. Maka wakil pencipta ini harus benar-benar manusia suci. Jangan kita harus punya wakil. Di atas muka bumi ini ada wakil-wakil Tuhan. Itulah yang disebut Nabiullah, Rasulullah. Mereka lah yang memberikan contoh cara beribadah. Banyak cara beribadah, salto-salto, bisa jingkrak, loncat-loncat di pohon. Banyak cara ibadah. Tapi apakah itu yang diajarkan oleh para nabi? Bukan. Maka carilah kemudian agama yang masuk akal, agama yang rasional. Cari, jangan berhenti melakukan pencarian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira begitu dari saya, saudara. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Bang Juma ya, di TikTok ini banyak fenomenal lah. Kadang Islam yang terkontaminasi ya, sok-sok kadang bertasawuf tapi tidak jelas gurunya ya, seperti itulah. Ya saya tadi masuk sih ya, setuju dengan penjelasan Bang Juma. Jadi dalam beragama ataupun kita bertuhan itu ya mengedepankan akal gitu. Kalau ruh itu udah jelas di Al-Quran kan itu urusannya Allah gitu. Seperti itulah. Iya, benar. Silakan sahabat-sahabat yang muslim kalau ada mau ditambahkan atau saudara-saudara yang lain. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang. Saya hanya ini aja merasa kaget di pagi hari ini. Alhamdulillah bertemu dengan Bang Juma. Masih pagi ya? Oh iya. Iya. Kalau di sini di Indramayu jam 8:30 Bang Juma. Oh, siap. Saya yang mualaf dari dari bulan Februari tanggal 14 yang menuntun saya Muhammad Hanafi. Allahu Akbar, Masya Allah. Dulu akun saya Raden Alwi Bang Juma. Raden Alwi. Iya. Bulan Februari kemarin ya Bang ya? Iya Bang Juma. Oh baru, Masya Allah. Ini saya termasuk takdir apa nasib bisa bertemu lagi dengan Bang Juma ini Bang. Sesama pencari ini kebenaran, cari ilmu, insya Allah nanti akan selalu ketemu Bang. Amin ya Allah. Amin. Semua kita proses belajar. Amin. Yang mangga dilanjut Bang Juma. Baik. Silakan teman-teman host Ahi Syarif kalau misalnya ada teman Bang kita Juma ya, fenomenal di TikTok ini kadang yang misal ya ada itu yang menjelaskan tentang konsep syariat, tarekat, hakikat dan makrifat. Itu ada yang bilang katanya puncaknya itu murtad. Ada yang sampai seperti itu Bang Juma. Terus pencampur adukan antara paham Al-Quran dengan Bible gitu kan. Gak tau lah gitu kan istilahnya, ada yang seperti itu gitu di TikTok ini yang nyeleneh gitu kan. Puncak daripada makrifat katanya murtad keluar kan, ini pemahaman dari mana gitu. Iya, memang banyak yang aneh sekarang. Banyak kali pun
pemahaman yang tidak berdasar kepada Al-Quran. Padahal tidak ada ayat di dalam Al-Quran yang bisa menghantarkan manusia berakal itu meninggalkan Islam. Al-Quran semakin dikaji, semakin haus akan kecintaan kita kepada kebenaran Islam. Itu. Jadi kalau ada yang mengatakan mereka belajar Quran habis itu murtad, saya curiga mereka misionaris. Seperti Lina Tidak Jaya itu misionaris dari dulu. Kristen. Banyak palsu sekarang. Siap. Betul. Ini banyak palsu. Ali Miron tuh tiap malam lip itu siapa itu bang? Kalau itu saya nggak tahu. Tapi beliau tidak pernah ngaku murtadin. Yang ngaku murtadin Lina Wijaya memang Kristen tadinya dari lahir, masuk Islam kurang lebih kalau nggak salah kurang lebih 2 bulan. Setelah dia mendapatkan sertifikat mu'alaf, dia sudah mengantongi apa yang dia cari, masuk Islam. Habis itu dia undur diri, tarik. Akhirnya yang di framing adalah murtadin. Padahal cuma beberapa bulan saja di Islam, hanya sekedar untuk mendapatkan identitas sebagai Islam saja. Jadi itu politik praktis yang dia lakukan. Untuk Tiap malam itu. Untuk ngaku-ngaku, iya bang, untuk ngaku-ngaku ke Islam awam dan juga ke Kristen bahwa dia adalah murtadin gitu. Kayak banci itu. Iya. Sapa dulu ya Gurunda ya. Ini Siap. Ya selamat pagi Bang Bajahid. Monitor. Pagi. Monitor Bang. Muslim apa non Muslim Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini kita ruang diskusi ini tulisannya gitu kan. Diskusinya ada tema atau bebas atau bagaimana? Silakan host. Bang Tri-in-1 ini Muslim Bang? Iya, saya Muslim. Suara saya ada? Ada ya. Apa ya. jam bebas? Bebas, oke. Ini saya jujur, ya saya mau curhat sebenarnya. Mau curhat nggak enak juga ya, saya cerita ya kan begitu. Saya tadi barusan scroll di TikTok gitu kan. Saya bukan seorang debater yang viral-viral. Saya juga bukan seorang cuman penyimak gitu, scroll acak gitu kan. Nah, tadi saya di Jambak itu kan, di salah satu room ada saya SS-nya gitu, saya SS hostnya. Di sana mereka itu di sana begini. Kalau seandainya ada oten yang masuk saya tombak katanya kan. Jadi saya kaget kan begitu. Saya dengar kata itu gitu kan. Kenapa saya kagetnya kan begini. Yang saya tahu selama mulai dari SD, SMP, SMK saya bersekolah, yang namanya Islam itu kan diajarkan untuk saling menghormati, saling toleransi, dan saling menyayangi itu kan. Terutama dalam kaitannya hubungan kemanusiaan, Islam itu ya diajarkan kita rata kan gitu. Bahkan seandainya kita punya tetangga yang di luar keyakinan kita, itu kita tidak boleh membedakannya dalam urusan keduniaan kan begitu. Itu yang saya pelajari gitu. Apakah narasi saya salah? Tolong dikoreksi itu dulu. Kemanusiaannya yang salah mas. Kemanusiaannya. Maksudnya? Ya kalau begitu ya bisa lah kasar-kasar sama manusia. Intinya begitu. Nggak paham saya. Halo, kok hilang akun yang jawab tadi? Janganlah, nombak lah. Iya, gimana poinnya aja bang? Langsung ke poinnya aja. Iya, poinnya aja Bang Tri-in-1 apa?
Iya, langsung poinnya begini. Tadi saya itu lagi di komal orang itu tadi, seolah-olah saya langsung dijudge sebagai orang Kristen kan begitu. Ya kan, padahal saya nggak tahu. Hostnya memframing, ini orang minta naik nyerocos nyerocos. Padahal saya nggak pernah minta naik. Kalau di room ini saya minta naik. Di room tadi itu saya dijambak begitu kan, dijambak ya udah saya terima gitu kan. Dan saya langsung dicecar dengan pertanyaan ayat-ayat Alkitab dari mereka. Jadi saya nggak dikasih kesempatan untuk ngomong apapun gitu. Tetapi room itu mengakunya Islam kan begitu. Ya itu mungkin karena ini saudara, karena nama Anda ini auranya aura Tritunggal. 3 in 1. Iya. Oke. Saya sebenarnya bikin nama akun ini kan bisa tuh pewangi, pelembut, pelicin pakaian jadi satu kan bisa juga kopi, susu, gula jadi satu kan bisa juga itu. Iya bisa, bahkan Anda bisa menulisnya juga 3 roda becak juga bisa. Bisa, Itu iya hak benar. saudara. Iya, cuman kan Anda kebetulan ada di komal yang ruang lingkupnya diskusi lintas agama. Seperti itu. Sebentar Bang Zuma, saya mau menjelaskan di sini masalah perkomalan lintas agama. Saya rasa kan di saat ada orang kita menjambak tamu akun ya kan, sebaiknya kan kita bertanya dengan baik-baik dulu ya kan. Nah kita seperti Bang Zuma tadi, kenapa akun Anda namanya 3 in 1? Jadi saya bisa jawab jelasin, oh ini alasan saya bikin nama akun seperti ini, kan enak jadinya. Iya. Jadi itu dimaklumi aja Bang, jangan sensitif kalau di sosmed Bang. Biasanya itu, saya aja dimaki, dikeroyok sampai puluhan orang, santai aja, saya nggak curhat kemana-mana kok. Baper Jadi biasa kayaknya aja. itu, Bang. Iya baper itu, udahlah. Baper jangan di sosmed Bang, di rumah aja, di kamar, nulis tangan. Kalau hati masih pink, jangan coba-coba masuk ke sosmed. Lagian kalau kita curhat, emang ada yang mau peduli ke kita kan belum tentu. Betul. Iya kan? Orang paling bilang di bawah, derita lo, siapa suruh? Gitu. Iya, host izin bertanya sama Bang Suma. Ya silakan Bang Oten. Bang Oten Muslim atau Kristen Bang? Aku ini Oten, otak encer, tapi sudah tidak menuhankan sosok makhluk yang bernama Yesus sebagai Tuhan. Tapi beliau hanyalah seorang nabi, sama seperti nabi-nabi pada umumnya. Seperti itu Bang. Ya silakan. Berarti Oke, aku lanjut bertanya ya kepada Bang Suma. Silakan. Iya. Ya, begini Bang Suma, aku mau bertanya nih sekaligus menguji keilmuan Bang Suma tentang Al-Quran itu sendiri. Oke, aku lanjut ya Bang Suma. Iya, Apakah reinkarnasi di Islam itu ada ayatnya? Bagaimana dengan surat Yunus 4 dan 34, surat Al-Baqarah 28 dan surat Al-Anbiya 104? Izin aku narasikan dulu ya, aku bacakan di surat Al-Anbiya ayat 104 Bang Suma. Yang berbunyi, ingatlah pada hari kami gulung langit seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya lagi. Suatu janji yang pasti kami tepati, sungguh kami akan melaksanakannya. Apakah tafsir ayat ini adalah bahwa reinkarnasi itu diyakini di umat muslim sendiri? Bagaimana tanggapan Bang Suma? Silakan Bang. Iya, kalau kami tidak mengenal reinkarnasi Bang, kami hanya mengenal kebangkitan. Jadi manusia dibangkitkan kembali dari kematian. Al-Quran. Waalaikumsalam. Itu saya lanjut boleh ya? Oke, lanjut Bang. Ya. Jadi di Islam itu tidak mengenal itu, reinkarnasi itu nggak ada. Inkarnasi hanya ada pada ajaran-ajaran di luar Islam seperti di Kristen
inkarnasi yang tadinya teos kemudian jadi manusia mati keluar dari kubur, itu nggak ada di Islam itu ajaran kayak gitu. Konsep di Islam adalah hari kebangkitan. Manusia semua akan dibangkitkan untuk diberikan upah dari apa yang dilakukan di atas muka bumi ini. Wa daraba lana mathalau wa nathiya khalqah. Jadi tulang belulang yang tadinya hancur itu akan dihidupkan kembali untuk mintai pertanggungjawaban terhadap kehidupan dia di dunia ini. Seperti itu, saudara. Ya, Bang Suma. Tapi tafsir ayat ini menjelaskan yang berbunyi demikian. Allah akan menggulung langit seperti menggulung lembaran kertas pada hari kiamat. Allah akan mengulang kembali penciptaan seperti mengawali penciptaan. Allah akan melaksanakan janji tersebut karena sempurnanya kuasanya. Apakah ayat ini menyatakan bahwa reinkarnasi itu ada, Bang Suma? Ya, tergantung Anda memahaminya. Yang pasti orang yang hidup di dunia ini akan mengalami mati, hidup di alam barzah, habis itu bergulir lanjut ke kehidupan berikutnya, yaitu hari akhir, hari pembalasan. Mereka semua dibangkitkan kembali hidup di alam yang bukan lagi di bumi ini, tapi alam yang berbeda. Alam akhirat namanya. Yaumil akhir. Oke. Jadi di Al-Quran sendiri tidak mengenal namanya reinkarnasi ya, Pak? Iya. Betul. Bang Suma. Ya, begini Bang Suma. Tapi reinkarnasi sendiri sama halnya hukum alam. Seseorang mempercayainya atau tidak, hukum ini tetap berjalan, Bang Suma. Sama halnya hukum gravitasi, tak terlihat tapi bisa dirasakan. Terus apakah Bang Suma sendiri mempercayainya atau tidak? Iya, seibarat besok hari Jumat kami percaya. Meskipun tak nyampak hari ini saat ini, tapi itu adalah sebuah kepastian. Artinya kehidupan berikutnya itu adalah satu kepastian. Tak ada ragu bagi umat Islam tentang itu. Makanya kami beriman kepada hari akhir. Jangankan hari akhir, besok aja Jumat kami beriman. Matikah kita malam ini atau sore ini, yang pasti waktu tetap berjalan, besok pasti Jumat. Begitulah kehidupan berikutnya. Lusa dari kehidupan ini pasti hari Sabat. Sabat, Ahad, Senin, Selasa dan seterusnya sampai kepada kiamat. Kiamat lalu dibangkitkan kembali manusia itu untuk dihakimi, diberi upah berdasarkan dengan amalan-amalannya ketika hidup di dunia. Seperti itu, saudara. Iya, oke, Pak. Oke, lanjut. Ya, jadi terima kasih Bang Suma atas penjelasannya. Iya, sama-sama. Di Islam itu nggak ada ya mengenal istilah reinkarnasi, itu nggak ada. Cuma ada hari kebangkitan, itu pun setelah dikubur gitu. Ya, tapi aku ada pernah mendengar ya di ceramahnya. Kalau reinkarnasi itu kan lahir lagi. Ya, betul Bang. Nggak ada konsep seperti itu, nggak ada. Ya, ada tapi begini Bang. Yang ada itu kehidupan setelah dunia ini gitu. Ada alam barzah gitu. Ya, betul. Itu pintu daripada alam akhirat gitu. Ya, Ntar ada bahas hari kebangkitan seperti itu, Bang Oten. Iya. Tapi Anda mengenal dengan namanya Ustadz Saiful Karim? Beliau itu adalah seorang pendakwah. Selain perannya sebagai pembina pesantren, Saiful Karim juga dikenal sebagai motivator dan konsultan spiritual. Di situ beliau menjelaskan bahwa reinkarnasi itu sebenarnya ada. Ya, Anda mempercayai reinkarnasi, hukum ini tetap bekerja. Jadi reinkarnasi ini tidak mengenal agama Anda, Islam, Kristen atau agama apapun. Jadi hukum ini adalah hukum alam dan mempercayainya atau tidak, hukum ini tetap bekerja. Saya tanggapi ya, kalau soal Ustadz Saiful Karim itu dia tafsir sendiri, biroyin itu. Udah nggak taklid ya kepada ulama-ulama. Ya kalau udah biroyin itu bisa membawa kepada pemahaman sesat gitu. Ya. Halo, assalamualaikum Bang Hasan. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya dan Bang Zuma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya bang. Saya tidak pernah mendengar inkarnasi setiap ceramah, nggak ada itu. Nggak ada. Iya, Mana dari kecil saya nggak pernah. Iya betul. Yang kita pahami alam rahim atau perut ibu kita itu adalah pintu untuk masuk ke dunia. Sedangkan alam barzah itu adalah perut bumi sebagai pintu masuk ke akhirat. Itu yang kita paham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ajaran inkarnasi, reinkarnasi itu kita di Islam tidak diajarkan. Namun mungkin implementasi dari apa yang orang-orang pahami itu ada kemiripannya, bahwa ada kehidupan berikutnya. Itu intinya itu di situ. Oke, silakan teman-teman. Ajaran makan nasi ada bang. Ya. Makan nasi, betul. Tapi tidak ada inkarnasi yang ada makan nasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Izin Bang Juma ya, izin. Silakan Bang. Yang dibilang reinkarnasi itu model-model apa kayak gitu Bang ya? Itu bukan istilahnya tinggal inkarnasi itu. Itu cuma apa namanya tuh pura-pura jadi Islam aja dia. Enggak ada ajaran Islam reinkarnasi itu. Kayak ajaran Hindu aja reinkarnasi. Ya, izin Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik teman-teman yang ada di sini, saya mohon izin mundur dulu ya. Insya Allah nanti kesempatan lain kita akan jumpa kembali. Selamat pagi Bang Juma. Ya pagi Saudara Hanso. Ya gimana tantangannya atau debatnya? Apa itu? Ditantang sama Mr. Bom Bom, berani nggak Bang? Kapan ada waktu Bang? Kemarin dia kabur dari saya. Iya kemarin kan Abang sholat, ya kan? Enggak, dia kabur duluan. Kena ban Bang? Enggak dong. Dia yang mengatakan saya turun dulu ya, saya ganti akun, sebentar lagi saya naik, tolong dinaikkan. Saya Ya, tunggu kan enggak naik-naik gitu. Karena komanya Wanes, ya kan? Jadi, tapi capek juga gitu loh saudara, capek juga diskusi dengan kalian seperti Bom-Bom ini. Ini pembahasan antara keyakinan Islam dan Kristen, tapi Pak Bom-Bom sibuk menunjukkan data dari kitabnya Yahudi. Gimana ceritanya itu? Saya lawan Kristen, tapi yang saya dihadapkan itu untuk saya hadapi anak kitabnya Yahudi, kan lucu gitu loh. Oke lah, Bang ada waktu nggak Bang? Ini nanti saya buka room, Abang 1 lawan 1 gitu. Terserah Kristennya 1, Abang 1, berani nggak Bang? Saya sering begitu. Tadi saya juga masuk ke Pipo tapi tidak dinaikkan. Bang, follow saya dulu Bang. Udah Bang. Yang paling hebat lah yang kau turunkan itu, yang hebat kayak Bambang Nursena. Kalau yang ada sekarang di TikTok ini alamak lawak-lawak. Pendeta Sarah atau siapa gitu. Ya nanti aku kontakkan ya, boleh bisa saya atur itu. Udah di follow Bang Juma? Sudah. Belum? Kalau Bom-Bom ini, aduh apanya ini pelawak. Bagi saya itu nggak ada ilmu sama sekali. Kira-kira ada waktu kapan Bang Juma? Nanti kalau room udah tersedia saya undang. Ya silakan aja dibuka Bang. Kalau saya sempat saya pasti masuk. Oh begitu ya. Iya, saya memang selalu pantau. Yang penting saya lagi banyak waktu, saya pasti pantau teman-teman Kristen yang layak saya ada di situ ya, bukan yang mute, main kick dan seterusnya. Siap.
Oke lah Bang Juma, makasih ya Bang. Oke, Saudara Hanso, thank you. Yo. Bentar ya Bang. Ini ada siapa ini dulu ya? Bentar Bang Juma. Siap. Ya, selamat pagi Bang Sulah. Bang apa ini? Bang Sunawi. Monitor. Soalnya Kristen kita hadapi yang diperhadapkan ke kita itu kitabnya Yahudi, ya, itu kan ya. Lucu orang-orang ini. Yang kita hadapi Kristen, yang mereka suguhkan ke kita kitabnya Yahudi sebagai tameng. Padahal itu bukan kitab mereka, itu nggak ada hubungannya sama sekali antara konsep kekristenan menyembah makhluk yang digantung secara kutuk di atas salib dengan para nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel, meskipun kitab mereka itu bukan lagi murni dari para nabi. Hanya catatan dari hasil terjemahan ke terjemahan. Itu yang dipakai. Kemarin mungkin saudara-saudara lihat bagaimana bom-bom itu tidak mau berhenti, tidak memberikan ruang kepada saya. Tapi kasihan, semakin saya kasih ruang, yang dia jelaskan itu Maleaki, Yeremia, Yesaya, Ulangan, Keluaran. Dia nggak menunjukkan data-data dari kitabnya. Untuk itulah Kristus mati, agar dia keluar dari kubur, dibangkitkan oleh Allah, agar menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Dia nggak tunjukkan itu. Kolose 2 nomor 9, di dalam tubuh Yesus dari rambut sampai kuku ujung kaki lah kepenuhan keteosan. Dia nggak tunjukkan itu. Nggak mau dia tunjukkan. Barang siapa yang berkata Kristus adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Dia nggak mau tunjukkan. Dia tunjukkanlah itu kitab-kitabnya Yahudi. Ya ampun. Padahal kita umat Islam ini beriman kepada kitab-kitab terdahulu. Al-Quran juga menjelaskan kitab terdahulu sudah mengalami perubahan. Kita beriman tentang itu. Yang ditunjukkan pula kitabnya agama Yahudi. Padahal jelas-jelas di kitabnya Yahudi, Mazmur 147, hukum-hukumku yang kuberikan kepada Yakub dan juga aturan-aturanku yang kuberikan kepada Israel, tidak aku berikan kepada bangsa lain. Jelas itu. Mereka bukan Bani Israel, bukan dari Bani Yehuda, tetapi berdiskusi dengan Islam, mereka ingin menipu dengan menampilkan kitabnya orang Yahudi yang nggak kena lah. Bagaimana ceritanya? Sedangkan pencipta langit dan bumi masih ada pernyataan-pernyataannya meskipun dalam bentuk terjemah, entah itu firman Tuhan atau bukan, yang mengatakan bahwa Tuhan itu pencipta langit dan bumi yang mematikan dan yang maha menghidupkan. Ulangan 32:39 misalnya. Sedangkan di dalam keyakinan mereka, sembahan mereka dihidupkan dan dimatikan. Enggak cocok itu loh. Tidak sinkron. Tuhannya orang Yahudi. Yesaya 5:16 diterangkan dengan sangat jelas di sana. Tuhan pencipta langit dan bumi, maha suci, maha tinggi. Kalau diarabkan subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang mereka sembah bernama Kristus, mati dengan jalan kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah yang mati di atas salib. Berarti sembahan mereka adalah sosok yang terkutuk. Sedangkan sembahannya Bani Israel bukan sosok terkutuk. Sembahannya mereka sosok terkutuk. Lucu. Begitu dipertanyakan, kemudian yang dibawa kitabnya Yahudi. Nah inilah saudara kita Kristen, tidak pernah sadar tentang itu. Kenapa ini terjadi? Kenapa? Karena mereka jauh dari Al-Quran. Kalau orang dulu zaman Patra, zaman tak ada nabi turun kepada mereka, jauh dari Tuhan, wajar. Karena tidak ada nabi, tidak ada rasul yang diutus kepada mereka. Ini ada Nabi Muhammad. Yang jangankan kita yang bukan Bani Israel,
ahli kitab aja diseru, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna. Wahai ahli kitab, telah datang rasulku, utusanku kepada kalian. Mereka aja disuruh beriman kepada Nabi Muhammad. Apatah lagi kita. Datang Al-Quran ditolak. Maka apa kata Allah? Aku membiarkan mereka kemudian disesatkan oleh iblis karena mereka berpaling dari Al-Quran. Maka Allah membiarkan iblis ini menjadi sahabat karib mereka. Wa innahum la yasuddunahum anis sabil. Lalu iblis ini benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar. Sedang mereka menyangka bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah petunjuk. Nah ini kenapa mereka susah kemudian menerima kebenaran. Ya karena itu iblis menjadi sahabat mereka dan juga iblis menghalang-halangi mereka kepada jalan yang benar. Saya kira begitu saudara-saudara sekalian. Ya Bang Juma ya. Makasih Bang Juma. Ya. Selamat pagi Bang KW, monitor Bang KW. Bang KW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya? Muslim apa Kristen Bang? Muslim ya? Islam Bang, Islam Bang. Islam ya, Islam ya. Masak kali. Awas, oh. Iya Bang. Ya Bang KW, ada yang mau disampaikan? Bang KW, monitor. Ada yang mau disampaikan? Mumpung di sini ada Bang Juma gitu. Iya Bang, ya Bang. Ada yang mau disampaikan? Selamat pagi host Bang Suma. Selamat pagi. Pagi saudara kripto pagi. Ya, saya Kristen ya. Iya Bang. Boleh saya bertanya? Ini kan ruang diskusi ya. Iya silakan. Begini, saya punya pertanyaan dan saya juga tidak mendapatkan jawaban ya di dalam perjanjian baru ya. Siap. Nah, saya bertanya sudah kepada banyak ustadz ya. Sekarang saya mau bertanya kepada Bang Suma, apa jawabannya? Begini pertanyaannya. Iya. Kalau Allah itu maha mengetahui atau maha berilmu, ya, kenapa dia menjadikan manusia itu katanya sempurna, tetapi buktinya manusia itu bisa jatuh dalam apa kata dosa atau kesusahan, pertikaian, ya kan? Masuk ke dalam suatu suasana yang sebetulnya kita sendiri juga tidak mau. Kenapa pencipta kita bisa membuatnya begitu? Nah, jawabannya ya yang banyak orang bilang adalah free will atau kehendak bebas. Kalau dia tahu, dia itu Tuhan ya, bahwa free will itu katakanlah satu chip ya dipasangkan ke dalam pikiran kita. Kenapa nggak dia cabut aja? Ya kan, kalau tahu bahwa chip ini berbahaya, berisiko, membuat dia marah-marah, membuat dia membuang ciptaannya ke neraka, ya, membuat dia marah, dan manusia sendiri juga susah gitu. Ya gara-gara adanya free will itu. Maka saya bertanya kepada Allah, kepada pencipta, ya, kepada Bapa, ya, kenapa Engkau yang Maha Tahu? Kalau tahu free will itu berbahaya, jangan hanya bilang jangan. Jangan bilang jangan kau makan buahnya. Tetapi janganlah sampai ada pohon pengetahuan baik dan jahat itu. Jangan sampai manusia itu punya kehendak bebas yang akhirnya Tuhan sendiri tidak mau bertanggung jawab. Kalau yang bagus dari Tuhan, yang jelek itu dari manusia. Nah itu, jawab. Terima kasih. Iya, baik. Jadi yang pertama, saya ingin mengatakan begini. Suka ataupun tidak, ikhlas atau tidak, senang ataupun tidak, terima atau tidak, kedudukan kita ini makhluk. Kedudukan kita ini ciptaan. Di ufuk yang berbeda, Tuhan
adalah entitas tunggal yang absolut yang tidak bisa terintervensi oleh ciptaan. Makanya di Al-Quran itu diterangkan surah Al-Anbiya ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya, Tuhan tidak ditanya, mengapa Tuhan begini, mengapa Tuhan begini. Tetapi kitalah manusia yang ciptaan ini yang harus ditanya, kenapa kamu tidak melakukan perintahku? Kenapa kamu meninggalkan titahku? Kenapa kau melakukan laranganku? Dan seterusnya. Bukan posisi kita bertanya, kenapa Tuhan menciptakan? Kenapa Tuhan begini? Kenapa Tuhan begono? Dan seterusnya. Itu adalah keadaan sebagai makhluk. Pertanyaan ini muncul sama seperti iblis bertanya ketika Tuhan ingin menciptakan makhluk. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai seluruh makhluk langit, aku hendak menciptakan pemimpin di atas muka bumi bernama Adam alaihi salam. Protes kemudian mereka yang terdeteksi pembangkang. Kenapa? Protes dia. Ini sifat iblis. Sedangkan makhluk itu ketundukan. Jangankan untuk bertanya kepada yang menciptakan kita. Kenapa kau menciptakan kayak begini? Sekedar untuk mengetahui saja bahwa kita hendak diciptakan dalam jenis kelamin laki, perempuan, tahun sekian, lahir dari seorang rahim wanita bernama ini, bapak namanya ini, itu kita tidak punya hak. Bagi orang yang percaya akan adanya pencipta yang mengatur dia, maka dia akan tunduk atas segala aturan penciptanya. Terlalu jauh kita melangkah. Kenapa kemudian Tuhan menciptakan harus ada pohon baik, harus ada pohon jahat? Loh, kalau Tuhan tidak menciptakan itu bukan Tuhan namanya, itu tempe. Yang namanya Tuhan itu maha kuasa. Tidak ada yang bisa mengintervensi dia. Makanya dia ahad. Entitas tunggal yang absolut, tidak ada intervensi dari manapun. Itu baru Tuhan. Sedangkan kita ini makhluk. Syukur-syukur kita jadi manusia. Kenapa ketika Tuhan menciptakan kita enggak jadi kera? Jadi sayur. Jadi buah-buahan. Yang hanya pelengkap daripada sosok pemimpin manusia. Bersyukurlah kita ini sebagai manusia. Dicipta dalam bentuk fi aksani taqwim, dalam bentuk yang sempurna. Jangan malah protes seperti iblis. Jadi ketika saudara bertanya, kenapa Tuhan yang maha kuasa ini tidak ini? Itu maunya kita. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang aku lakukan. Makanya apa yang kita lakukan di atas muka bumi ini atas intervensi pencipta kita, beliau Allah menyatakan apa? Fala ta'lamu nafsun ma ukhfi lahum min qurrah a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tidak seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan, yang dirahasiakan, yaitu bagi mereka bermacam-macam kenikmatan sebagai pembalasan yang menyenangkan hati mereka terhadap apa yang mereka kerjakan di atas muka bumi ini. Aku Tuhan sudah menyiapkan segala macam kenikmatan, kebahagiaan yang tak bisa kau pikirkan dengan hatimu, pikirkan dengan otakmu itu. Saking nikmatnya, saking bahagianya. Harusnya ini yang kita kejar. Karena biar bagaimanapun kita protes, kenapa. Toh kita sudah ada jadi ciptaannya. Maka tugas kita sekarang, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tugas kita hanya berserah diri, tunduk. Jangankan kita manusia ini, bumi ini pun tunduk. Alam semesta ini tunduk kepada esensi pencipta. Apatah lagi kita, hanya manusia yang sedikit kena hujan flu, sedikit tidak mandi panuan, sedikit kemudian kurang was-was perhatian kebersihan kena kurap, sedikit lagi kena jantung, stroke, protes kepada yang maha kuasa. Tugas kita sekarang adalah berterima kasih telah diciptakan lubang hidung kita dua-duanya mengarah ke bawah, bukan mengarah ke atas. Musim hujan repot jaga hidung.
Mata kita satunya di depan, dua-duanya di depan. Celaka kalau mata kita disimpan satu di pintu toilet. Kalau yang masuk laki-laki, setengah mati kita untuk nutup. Ini kita kudu wajib bersyukur malah, bukan mencari kenapa. Karena berjuta kata kenapa pertanyaan kita susun sampai ke langit pun tidak akan merubah kemudian kodrat yang sudah ditentukan oleh pencipta kita. Kita manusia, maka kita harus tunduk kepada keadaan. Coba 10 tahun yang lalu kita masih gagah. Tahun sebelumnya kita masih imut. Sekarang kepala 3, kepala 4, kepala 5, kepala 6. Apa itu artinya? Kita ini manusia yang diatur oleh keadaan. Ada zaman di mana oksigen sudah ogah masuk ke rongga dada. Ada masa buah-buahan sudah tidak mau lagi memijak rongga perut kita. Ada masa perut bumi tidak mau dipijak lagi oleh kaki kita. Saat itulah kita kembali kepada Dia yang Maha Kuasa mengatur kita. Bertemu kita di sana. Langsung tanya, hei, kenapa lu menciptakan saya? Ha? Apa nggak ada kerjaan lain? Nggak seperti itu. Kita ini makhluk ciptaan, saatnya beribadah, saatnya kemudian menundukkan diri. Makanya di dalam Al-Quran, umat Islam itu tidak mencari Tuhan selayaknya orang-orang pagan. Mencari Tuhannya mana yang Tuhan, yang mana enggak. Di dalam pengajaran Islam, apa kata Allah? Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Aku akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran aku di segenap penjuru alam semesta dan pada diri mereka sendiri. Disibukkan kita itu untuk beribadah. Karena kita sudah ada. Pita suara bukan dari kita. Alat deteksi rasa yang ada di lidah bukan kita yang susun. Rasa ngantuk, lempiasnya dengan tidur bukan kita yang buat. Semuanya ada pada kodrat susunan yang telah disusun oleh pencipta kita. Maka tugas kita hanya bersyukur, beribadah. Ya Rabb, terima kasih ya Rabb, terima kasih. Itu karena kaidah di Islam, sekali lagi saudara, di Islam itu diperintahkan kemudian la yus'alu amma yaf'al. Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan. Suka-suka Dia, makanya Dia Maha Kuasa. Kalau kuasa mungkin kayak Prabowo presiden kita, kayak gubernur kuasa terhadap wilayahnya. Tapi yang Maha Kuasa tak ada lagi di bawahnya. Maka tugas kita hanya tunduk patuh bersedari diri, ngemis semengemis-ngemisnya sama Dia, menjilat semenjilat-jilatnya sama Dia, supaya hidup kita ini baik di dunia maupun di akhirat itu selamat. Gitu Bang. Ya, terima kasih. Itu jawaban betul semuanya, karena posisi dari Bang Suma adalah hamba. Hamba tidak boleh banyak bertanya, ya. Sedangkan di dalam hadits ya dikatakan bahwa menuntut ilmu sampai ke negeri Cina itu harus dilakukan ya seumur-umur 1000 tahun atau lebih, belajar dan belajar. Belajar itu mengandung unsur 5, apa, siapa, mengapa, kapan, dan bagaimana, ya kan? Jadi kita sebagai manusia yang katanya punya kecerdasan harus mempunyai 5 unsur itu. Apa, siapa, bagaimana, kapan, ya, untuk belajar. Jadi pantaslah kalau kripto bertanya, hei Tuhan, kalau kamu maha berilmu, ya, kenapa membiarkan manusia ciptaanmu itu mempunyai satu kehendak bebas yang berisiko membuat dirinya dicampakkan ke dalam neraka? Sedangkan kau tidak bertanggung jawab, hanya mengatakan kalau ke surga itu adalah hidayahku, kalau ke neraka itu pilihanmu. Enak aja kan begitu. Kalau yang baik dari saya, kalau yang jelek dari dirimu sendiri. Begitu Bang. Iya. Justru itulah saudara, Anda difasilitasi oleh Tuhan. Anda bisa berpikir kira-kira kera bisa nggak seperti Anda mencari, memahami dan seterusnya. Kalau Anda mengatakan di Islam ilmu itu seperti yang Anda gambarkan, memang betul. Di Islam itu kewajiban menuntut ilmu mulai dari taman kanak-kanak
sampai kepada taman makam pahlawan. Itu di Islam. Makanya kaidah pertama apa? Iqra. Iqra, baca. Pencapaian tertinggi yang didapatkan oleh manusia di atas muka bumi itu karena iqra, karena membaca. Baca dengan hatimu, perasaanmu, akalmu, kulitmu. Baca dengan matamu, dengan hidungmu, dengan telingamu dan seterusnya. Itu di Islam itu. Maka karena kita membacalah kemudian sampai pada level apa? Hablum minallah, hablum minan nas. Hubungan kita kepada yang telah menciptakan kita. Loh, kenapa? Kalau Anda takut neraka, Tuhan memberikan gambaran. Ini loh, kamu takut kepada neraka? Ini caranya ini. Kamu ingin masuk surga? Caranya ini. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu semuanya sudah ditorehkan oleh Allah. Barang siapa yang mau kafir, itu pilihannya sendiri. Barang siapa yang mau beriman, juga pilihannya sendiri. Sekarang kalau Anda ditanya, siapa yang melarang Anda menyembah kepada Allah pencipta langit dan bumi? Allah yang melarang saya. Itu mustahil. Anda sendiri yang mau. Siapa yang mengajarkan Anda untuk beriman kepada Allah? Ya saya sendiri. Berarti tak ada paksaan. La ikraha fiddin. Tak ada paksaan dalam agama. Sama seperti Anda sekarang ini. Ada nggak yang melarang Anda kemudian masuk ke dalam kamar? Kunci dari dalam. Lalu apapun yang Anda bisa lakukan dalam, ada nggak intervensi? Tuhan yang melihat, Tuhan datang nggak menyentil Anda? Enggak. Malaikat yang ada di alam gaib menegur Anda? Enggak. Silakan Anda perlakukan apa yang Anda mau lakukan. Kehendak bebas. Sekarang kalau Anda tanya kepada monyet, nyet, ya paman, kamu pilih mana? Daftar Polwan atau daftar TNI? Monyetnya nggak bisa dia ngapa-ngapain karena tidak memiliki kehendak free will. Sekarang kalau laki-laki yang ditanya, lulus SMA, lulus S1, adek ini mau daftar TNI atau mendaftar Polri? Akalnya memilih. Dia memilih, ada potensi. Itulah manfaatnya kita dikasih akal supaya kita dibedakan dengan hewan. Kalau monyet ada nggak? Wahai monyet-monyet, berimanlah kalian, janganlah kalian minum tua. Ada nggak? Supaya kalian tidak masuk ke dalam neraka. Ada nggak kepada monyet? Nggak ada. Kenapa? Karena nggak cocok. Yang cocok itu kita manusia. Maka ketika manusia tidak menggunakan akal, apa kata Al-Quran? Ulaika hum syarrul bariyah. Itulah seburuk-buruknya makhluk. Dijabarkan kebenaran, diberikan semua kodrat ilmu, tapi malah mencari-cari. Kenapa harus ada neraka? Saudara, kalau tidak ada neraka, berarti tidak ada kejahatan. Kalau tidak ada kejahatan, berarti tidak ada kebaikan. Kalau tidak ada kebaikan, apa artinya hidup? Tak ada kejahatan, tak ada kebaikan. Anda tahu tidak? Kenapa orang mencapai puncak dalam kehidupannya? Karena ada kejahatan. Kalau tidak ada kejahatan, orang tidak bisa berbuat baik. Itu pasti tuh. Justru karena adanya kejahatan, maka manusia menjadi baik. Itulah adilnya Allah. Itulah adilnya pencipta langit dan bumi. Berterima kasihlah kepada Allah yang telah menciptakan kejahatan. Karena dengan adanya kejahatan, manusia berakal mampu menempuh perjalanan hidupnya dalam poin-poin kebenaran. Ya, terima kasih. Silakan. Jadi Quran itu mengungkapkan rahasia bahwa kejahatan itu dari dia yang menyesatkan. Allah menyesatkan mereka yang dia mau sesatkan, dia meluruskan jalan orang yang dia mau bawa ke surga. Begitu, itu Quran. Sedikit betul kan? Anda keliru. Sedikit masuk Anda keliru. Lihat silakan. Nah, gini Bang Victor. Dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya dan dia lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Al-An'am ayat 117. Betul? Anda keliru memahami Al-Quran. Jadi gini, Al-Quran kemudian menjabarkan hal unabbiukum ala man tanazzalus syayatin. Maukah aku beritakan kepadamu kepada siapa iblis-iblis itu turun? Tanazzalu ala kulli afakin athim. Iblis itu turun hanya kepada setiap pembohong yang banyak berdosa. Orang yang jaga lisannya untuk tidak berbohong, iblis tak berkuasa pada dirinya. Kalau pembohong, disitulah iblis bekerja. Dan iblis ini hanya mendekati
orang-orang yang gemar berdusta. Makanya di dalam Islam itu untuk menangkal iblis yang suka berbohong ini, kita diajarkan doa. Wa qur rabbi a'udzubika min hamazatil syayatin. Ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan. Wa a'udzubika rabbi ayyakhdurun. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Tuhanku agar iblis ini tidak mendekati aku. Itu. Sedangkan iblis hanya datang kepada pembohong. Siapa pembohong ini? Ya, penyembah selain daripada pencipta langit dan bumi. Maka karena itulah kemudian kami umat Islam diminta untuk berlindung kepada setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Jadi yang terkutuk itu setan. Mengapa orang-orang ini sesat? Karena mereka yang mau. Mereka sendiri yang mau. Contoh Anda nih. Ketika Anda ditanya, Anda seorang Kristen, ketika Anda ditanya, siapa yang memerintahkan Anda menyembah makhluk yang digantung terkutuk di atas salib? Apa jawaban saudara? Saya sendiri. Jadi yang menyesatkan Anda itu siapa? Yang menyesatkan adalah Allah. Coba baca surat An-Nahl ya. Saya tanya lagi, Bang. Tunggu. Loh, saya tanya surat An-Nahl ayat 93. Ini ada penulis ya, bukan wahyu ya. Wahai Allah, bukankah engkau sendiri yang menyesatkan manusia? Tanda tanya. Aku mendapati engkau ya, si penulis surat An-Nahl nih. Aku mendapati engkau berkata, dan jika aku menghendaki niscaya engkau menyesatkan, menjadikan kami satu umat saja. Tetapi aku menyesatkan siapa yang aku kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang aku kehendaki. Nah, ini penulis surat An-Nahl ini, bukan dari Allah ya. Wahai Allah ya. Dia bertanya kan, ini wahai Allah kan penulis daripada surat An-Nahl ini. Ada lagi? Aku mendapati engkau berkata, dan jika aku berkata dan jika aku yaitu Allah menghendaki niscaya engkau menjadikan kami satu umat saja. Begitu Bang. Jadi sumber kejahatan itu dari Allah, bukan dari manusia. Ya, terima kasih. Jadi Allah pencipta langit dan bumi itu sekali lagi menciptakan segala sesuatunya, termasuk kebaikan, kejahatan, semua dicipta oleh Allah. Karena Allah adalah yang paling tinggi, yang paling maha kuasa. Makanya di dalam kitabnya Kristen itu jelas ya, di dalam kitabnya Kristen 2 Tesalonika 2:11, Tuhan mendatangkan kesesatan sehingga menyebabkan orang-orang percaya kepada dusta. Yesaya 28:15-16, Tuhan mendatangkan kemudian iblis. Yesaya 63:17, Tuhan menyesatkan siapa yang dikehendaki. 1 Korintus 5:5, Tuhan mengutus iblis kepada Paulus supaya menggocok Paulus dan seterusnya. Itu kaidah, Bung. Itu kaidah. Pencipta langit dan bumi itu berkuasa atas segala sesuatunya. Sedangkan Al-Quran yang Anda kutip, walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahida walakin yudillu man yasha wa yahdi man yasha wa la tus'alunna amma kuntum ta'malun. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Allah menjadikan kamu satu umat saja, tetapi Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki. Siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk disesatkan? Orang yang tidak menggunakan akal, orang yang memang suka kepada kesesatan, orang yang tidak mau mendengarkan kebenaran. Coba, apakah pencipta langit dan bumi itu terkutuk? Tidak. Apakah yang digantung di salib itu terkutuk? Terkutuk. Kenapa Anda sembah? Oh, karena dia menebus dosaku. Ayo, siapa yang ngajarin Anda berkata seperti itu? Itulah yang disesatkan orang-orang yang memilih kesesatan. Allah memilih menyesatkan siapa yang mau disesatkan. Siapa yang mau disesatkan oleh Allah? Orang-orang yang memang memilih kesesatan. Dan Allah menghendaki memberi petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki beri petunjuk. Siapa yang Allah kehendaki beri petunjuk? Orang-orang yang menggunakan akal sehat. Tidak dibalik oleh Allah. Makanya dikatakan waqulil haqqu mir rabbikum. Siapa yang mau beriman silakan, siapa yang mau kafir silakan. Jadi Allah menyesatkan yang sesat dan Allah kemudian memberi petunjuk kepada yang mau menerima petunjuk. Kamu jangan salah memahami Quran. Sabar. Kamu jangan salah. Saya ingin menyimpulkan. Pertanyaan saya kepada saudara.
pertanyaan saya. Dan jawaban saudara inilah jawaban dari pertanyaan saudara. Siapa yang mengajarkan Anda menyembah sosok yang tergantung terkutuk di atas salib? Jawab. Siapa yang mengajarkan? Allah Subhanahu wa taala, Tuhan saya, atau Anda sendiri? Jawab. Abang coba sekali lagi bertanya tadi. Saya bertanya, siapa yang mengajarkan Anda menyembah sosok yang digantung secara terkutuk di atas salib? Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan Anda atau Anda sendiri? Begini. Jangan begini, Pak. Menyalibkan itu Jangan adalah begini. ahli Alkitab. Jangan begini. Jangan Ya. begini. Jangan begini. Jangan begini. Saya minta Anda menjawab pertanyaan saya sebagai jawaban dari pertanyaan saudara. Siapa yang mengajarkan Anda untuk menyembah sosok mati terkutuk di atas salib? Allah Subhanahu wa taala kah yang mengajarkan Anda untuk menyembahnya, sosok terkutuk ini, atau Anda pilih sendiri? Silakan. Sosok terkutuk itu adalah seorang pendosa. Saya ulang pertanyaan saya, tengoklah kan. Inilah yang dikatakan Al-Quran. Walakin yudillu man yasha'u wa yahdi man yasha'. Ini Al-Quran. Al-Quran saya semakin benar. Sekarang pertanyaan saya kan adalah jawaban daripada pertanyaanmu. Siapa yang mengajarkan Anda, sabar dulu. Siapa yang mengajarkan saudara menyembah sosok Kristus yang mati terkutuk di atas tiang salib? Apakah Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan Anda menyembah sosok itu, atau itu pilihan Anda sendiri? Silakan. Kami tidak punya Tuhan yang namanya Allah Subhanahu wa taala. Iya, justru berarti dengan kata lain, bukan Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan Anda menyembah sosok terkutuk di atas tiang salib. Selesai kita. Inilah yang dikatakan oleh Al-Qur'anul Karim. Ini yang dikatakan oleh Al-Qur'anul Karim. Wa may ya'shu an zikri rahman nuqaddid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, yaitu Al-Quran, maka Allah biarkan setan menyesatkan orang tersebut, dan Allah membiarkan setan menjadi teman karibnya. Anda memilih. Bukankah di dalam Anda yang memilih. Di dalam ayat Quran Anda yang memilih. Anda yang memilih. Bukan. Anda yang memilih. Sampai 3 kali saya bertanya, Anda nggak sanggup jawab. Kenapa? Karena itu adalah pilihan Anda sendiri. Allah Tuhanku tidak pernah kemudian mengajarkan manusia menyembah kepada sosok terkutuk. Anda sendiri yang mau. Bukan. Lalu baca, lalu tahu mengenai kitab Lauhul Mahfuz, siapa yang menulis? Saya ulang yang keempat kalinya. Saya ulang yang keempat kalinya untuk jadi bahan pemikiran bagi saudara-saudara Kristen yang lain. Siapa yang mengantarkan pengajaran kepada Anda untuk menyembah sosok yang digantung terkutuk di atas salib? Apakah Allah Subhanahu wa taala, atau itu pilihan Anda sendiri? Jawab, ini yang keempat kali. Ini adalah pilihan kami orang Kristen. Menyembah itu adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Bukan bersujud, bukan Alhamdulillahirabbil alamin. Yeshua itu pilihan Anda sendiri. Sekarang kita lanjutkan materinya. Apakah benar Anda mengakui menyembah sosok terkutuk? Ya. Bagaimana? Apakah Anda benar Anda mengakui menyembah sosok terkutuk? Macet. Ya memang siapa yang melanggar hukum Taurat itu terkutuk, siapapun, Bang Suma. Ya, bukan siapa. Ya, apakah benar Anda menyembah sosok terkutuk? Itu pertanyaan saya. 2000 tahun kita di dalam 2000 tahun di dalam 2000 tahun loh. Si terkutuk ini menduduki kedudukan yang menyetarakan dirinya dengan pencipta langit dan bumi. 2000 tahun loh. Sedangkan yang terkutuk itu adalah fa'innaka rajim, iblis. Bahkan di dalam kitab Kejadian 3 yang terkutuk itu iblis. Yesus pun mengatakan yang terkutuk itu iblis. Betul. Sekarang Anda mengakui Anda penyembah yang terkutuk.
Berarti dengan kata lain, Anda menyembah iblis. Tidak. Betul? Betul? Bang Kutanya Zuma, dulu. Kutanya Bang dulu Zuma, kepada saudara. Kutanya dulu kepada saudara. Apakah apa? Tanya apa? Pada proses penciptaan Mau tanya Adam, apa? Adam, bumi, dan ular, si iblis tua. Siapa yang dikutuk di antara ketiganya? Jawab. Semuanya terkutuk. Tolong dalil di mana Adam dikutuk. Jangan begitu. Adam dikatakan jangan. Karena Tolong dia tunjukkan melanggar di mana perintah dalilnya jangan. Adam alaihissalam dikutuk oleh Allah, oleh Tuhan. Silakan. Ya dikutuklah karena Mana dalil? jangan Mana engkau dalil? makan buahnya. Mana dalil? Jangan engkau makan buahnya. Itu dalil. Membahas Al-Quran lincah orang ini. Giliran ditanya akidahnya. Iya. Mana dalil Adam terkutuk? Ya, jangan engkau makan buahnya. Kalau Itu engkau larangan, makan itu larangan, itu larangan. Itu larangan. Ya, kutukan Yang saya itu tanya adalah- kutuk. Terkutuklah. kutukan itu berasal dari Perintahnya, larangan. perintahnya. Terkutuklah. Mana perintahnya? Terkutuklah Adam, mana? Bahkan kalau Anda lihat dalam Kejadian 5, Adam dan keturunannya diberkati. Sekarang mana tuduhan Anda bahwa Adam terkutuk itu mana? Dalil. Ya terkutuklah maka sekarang Kejadian pasal 4 ayat apa? Maka sekarang terkutuklah engkau terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu ya. Nggak nyambung. Itu kain Habil itu nggak nyambung. Saudara, itu kain Habil. Yang saya tanya Adam. Adam, mana Tuhan mengatakan kutuk kepada Adam? Ya, dia Mana? akan mati, dikutuk. Dikutuk mati. Mencer sementerigu Anda ya. Jadi tidak ada itu. Yang dikutuk itu iblis. Terkutuklah iblis, engkau akan berjalan dengan perutmu. Di dalam Al-Quran, fa innaka rajim, yang dikutuk itu adalah iblis. Yesus pun mengatakan terkutuklah iblis. Yang terkutuk di sini iblis, yang digantung di salib ini terkutuk. Berarti ente menyembah iblis. 2000 tahun. Makanya Yesusku berkata kepada kaumnya Bani Israel, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu menyamar Yesus dan berkata, akulah Kristus. Kristen ini pengikut Kristus. Kristus yang mana yang ente ikuti? Kristus yang diutus oleh Elohim itu hanya Musia atau Mesias untuk Bani Israel saja. Matius 15:24. Aku diutus hanya kepada Bani Israel. Wa iskala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni Rasulullahi ilaikum. Hanya kepada Bani Israel tok. Sedangkan Kristus yang Anda ikuti adalah Kristus yang ingin melumpuhkan semua keturunan Adam. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh manusia menjadi pengikutku. Itu siapa? Itu siapa? Itu makhluk terkutuk yang digantung di atas salib yang engkau sembah. Jadi siapa yang menginginkan Anda untuk menyembah sosok iblis ini? Allah Subhanahu wa taala atau pilihan Anda sendiri? Pilihan Anda sendiri. Kenapa? Dalam penyembahan terhadap Kristus yang terkutuk, tidak ada aturan main di dalam agama Anda. Tidak ada yang haram dalam agama Anda. Anda mau makan sapi tank, mau makan plafon, mau makan traktor, apapun boleh. Segala sesuatu halal dalam iman dan kepercayaan Anda. Kenapa? Anda pengikut Kristus. Siapa Kristus ini? Bukan pengikut Kristus karena setiap orang adalah khalifah sebagaimana yang Bang Suma percaya. Lalu kalau bukan pengikut Karena Kristus, Anda ini pengikut siapa? Karena kami semua adalah khalifah, ya kan? Bang Suma juga khalifah, saya juga khalifah. Saya adalah kurios. Ya, saya adalah kurios. Selesai kita ya. Selesai kita bahwa seorang kripto pun tak sanggup kemudian membela dirinya penyembah makhluk terkutuk di atas salib. Satu-satunya kepercayaan di atas muka bumi ini yang rela menyembah sosok terkutuk hanya agama Kristen. Anda sadar nggak itu? Muter jawaban saya Anda sadar bertanya nggak itu? tentang
Yesus berkata di dalam Matius 24 nomor 24, sebab Kristus palsu, Kristus palsu dan nabi palsu akan datang menyesatkan banyak orang, akan banyak melakukan mujizat. Saya bertanya tentang free will, Anda lari-lari ke Yesua. Anda lari-lari kepada kutub. Tadi Anda ingin memojokkan Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya, siapa yang mengajarkan Anda menyembah sosok terkutuk yang adalah iblis? Apa jawaban Anda? Saya sendiri. Anda menjawabnya, saya sendiri, teman. Aku nggak pernah diperintah sama Allah. Itu pilihan saya sendiri, kawan. Kan begitu, Bang Suma bilang free will, kehendak. Sekarang Anda rasakan enggak itu? Siapa yang mengantarkan Anda menyembah kepada sosok yang terkutuk di atas tiang salib? Tuhan saya atau Anda sendiri? Allah yang menyesatkan. Mending Anda ke gereja, ambil rebana, joget sama pendeta. Oke, saudara-saudara, silakan. Ada lagi? Assalamualaikum, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku. Silakan, Bang. Assalamualaikum, Bunda semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di follow akun saya ya, teman-teman, akun kecil saya ini. Pagi-pagi udah. Iya, pagi-pagi sudah berapa yang kena tombak dari tadi subuh. Ya. Oh, siapkan 2 slot untuk open house. Ya, yang sampai diskusi ya. Follow akunnya Bunda Juma sama di tap-tap. Ya, makasih Bang. Ya, selamat pagi ini Bang Romeo. Bang Romeo, selamat pagi. Bang Romeo. Halo Bang Romeo. Ya kalau nggak jauh diturun aja host. Memang si kripto tuh udah mulai parah itu. Dulu dia tidak menturunkan Yesusnya, ini makin gimana? Itulah doktrin udah. Iya. Dulu penghujat beliau memang. Itu lawan lama itu. Udah kenal lama sama dia. Tahu saya dia tidak menturunkan Yesus udah. Jadi kok sekarang dia balik-balik lagi dia. Nah, kita sapa dulu nih, ada yang baru naik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda Zuma yang baik hati, sehat selalu ya. Amin, makasih. Kita semua Iya. sehat semua insya Allah. Amin. Ya. Salam dari Lampung, Gurunda. Iya, makasih. Iya, Abang Temon semua. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Izin juga. Lahir Iya. batin. Enggak apa-apa, turunin aja, Bang. Oh iya ya, nggak apa-apa ya Kanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum, selamat pagi Nurwantoa. Pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya Bang, ada yang mau disampaikan Bang? Oke, 2 slot ya kita sisakan untuk teman-teman Kristen ya. Terjadi diskusi ya, 2 arah. Para pendeta dipersilakan naik ya untuk mempertahankan doktrinnya. Nah, apakah mampu ajaran kalian itu membuktikan agama sebagai agama yang benar? Silakan naik para pendeta ya. Ada guru kami di atas.
Monitor Bang Sarip. Ya, ya Bang Temon. Kasih moderator salah satu biar dibantu buat naik-naikin. Ada Bang lewat, siapa aja. Udah Bang Temon ya? Ya inilah kita katakan ya, iman menabrak doktrin, menabrak Bible. Iman menabrak doktrin. Assalamualaikum doktrin Bang Datu. sehingga mereka nggak boleh naik. Ya Bang Datu, selamat pagi, Muslim apa Kristen? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau disampaikan Bang? Waalaikumsalam. Nggak mau mengucapkan minal aidin wal faizin aja buat Gurunda Bang Juma dengan teman-teman yang lainnya. Ya Bang. Ya, minal aidin wal faizin. Amin. Salam dah. Mohon maaf lahir dan Bang batin. Juma. Siap. Salam kenal Bang. Salam dari Kalimantan Tengah. Ya udah itu aja Bang. Turunin aja. Siap. Iya Teh, monitor. Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi Bang. Ya, Kristen ya Bang? Lagi bahas apa Bang? Kenapa? Gimana? Islam Bang. Islam, oh ada yang mau disampaikan Bang? Gak apa lagi bahas apa emang Bang? Ya yang ini ya yang Muslim ditahan dulu ya, yang di bawah. Kita naikin dulu orten biar diskusinya berjalan. Ya Bang ya, gak apa-apa Bang, izin diturunkan dulu ya Bang. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nifat. Apa namanya? Nifat. Aduh. Ya teman-teman Kristen khususnya para pendeta atau minimal apologet ya, dipersilakan naik, buktikan iman Anda tuh kuat dan benar. Silakan diskusi sama bunda kami di atas ya. Kalau kalian nggak boleh naik, berarti memang iman kalian nggak benar, lemah ya. Ayo, diskusi santai, santun dan bermartabat ya, jangan hujat-hujatan. Ayo, silakan naik, kami tunggu di atas. Kayaknya udah mulai punah mungkin. Kalau mereka nggak boleh naik, itu membuktikan iman mereka lemah. Coba buktikan, oh kami Kristen benar, kuat. Silakan naik data ya, diskusi dengan pemuda kami. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama maaf lahir dan batin. Juga Bang. Saya ingin bertanya aja untuk Gurunda Bang Juma. Boleh Bang Juma sebentar? Ya silakan Bang, kalau saya sanggup jawab saya jawab, silakan. Baik, siap Bang Juma. Terima kasih sebelumnya Bang Juma. Ini kan saya kerjaannya satpam nih Bang Juma ya. Iya. Kadang sholat Jumat itu tertinggal gitu Bang Juma. Lah itu apakah pertanyaan saya, apakah sholat Jumat itu bisa diganti dengan sholat yang lain Bang Juma? Mohon pencerahannya Bang Juma. Ini kalau ditinggalkan, ini dalam dinas kan ya? Dan Betul, tidak ada solusi lain? Siap. Hanya bisa untuk sholat Zuhur. Zuhur, betul. Itu setiap Jumat begitu Bang? Ya enggak sih 4
4 kali Jumatan ya, berarti hanya 1 kali gitu. Oh, 1 Misalnya kali. 1 bulan itu cuma 1 kali itu Bang Juma. Ada faktor kesengajaan nggak dari pihak pengelola? Nggak ada sih, nggak ada. Jadi kalau misalnya saya tinggalin pos, berarti saya ninggalin kerjaan gitu loh Bang Juma. Iya, jadi kalau satuan pengamanan ini kan kerja mereka ini kan objek vital ya. Betul. Iya. Saya sendiri mengatakan ini ada uzur. Kalau memang sudah kita menghadap, sudah kita sampaikan bahwa dalam Islam wajib gini-gini, tapi ternyata objek vital yang kita jaga ini itu membahayakan orang banyak, maka saya rasa itu uzur. Boleh mengganti dengan sholat zuhur. Yang penting tidak ada unsur kesengajaan. Betul. Tidak ada unsur kesengajaan, murni karena profesi, dan untuk kepentingan orang banyak. Bukan sedang menjaga gereja atau menjaga tempat hiburan malam atau tempat-tempat yang ini. Tapi kalau misalnya seperti bank yang kudu pengamanan ketat dan seterusnya, maka ya uzur. Tetapi meskipun demikian, karena wajib hukumnya sholat Jumat bagi laki-laki, maka harus berupaya bagaimana solusinya agar ini bisa ada jalan keluar seperti itu, Bang. Baik. Siap. Iya. Terima Mungkin kasih. ada tambahan dari teman-teman yang lain. Ya mohon pencerahannya untuk ya. student-student Mungkin yang- nanti ya Bang Cus ya dilanjut karena ini sedang diskusi dulu untuk internal Islam, mungkin nanti bisa bertanya lagi ya Bang ya. Siap. Mohon maaf ya Bang ya. Mohon maaf atas waktunya. Terima kasih. atas Ya, selamat bertugas ya, Bang. Selamat bertugas, Bang. Antum Siap. pekerja yang mulia, Masya Allah. Ya, teman-teman Muslim depend dulu ya anaknya ya. Ini 2 slot untuk teman-teman Kristen ya. Biar terjadi diskusinya. Ya, ini ada Iong Bunda. Iong, selamat pagi Iong. Selamat pagi. Ya, silakan langsung. Nah, silakan langsung sama Bunda ya, langsung diskusi ya. Ya, Iong ini santun. saya mau bertanya sama Zuma. Iya, silakan Bang. Pelan-pelan Bisa aja nggak? ya. Ya. Bisa. Dalam Bukhari 116:1 di situ dikatakan barang siapa yang mati dari umatku. Bukhari ya? Iya, Bukhari. Al-Bukhari, Sahih Bukhari. 1161. Di situ dikatakan barang siapa yang mati dari umatku sedang dia tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk surga sekalipun dia bersinah atau mencuri. Silakan. Ya. Oke, baik. Itu pertanyaan saya dengan ayat ini. Siap. Ya. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atani dan seterusnya ya, itu hadis kalau nggak salah ya seperti itu dalilnya. Mungkin nanti ada ustadz kita yang bisa menjelaskan. Nah, di situ dikatakan siapapun kemudian yang mengatakan bahwa dia mati dalam keadaan Islam, maka dia pasti masuk surga. Apakah kalau dia berzina? Apakah kalau dia mencuri dia juga masuk? Yes. Dia juga masuk surga. Dalilnya di mana? At-Taghabun ayat 9. Yauma yajma'ukum yaumil jam'i. Dzalika yaumut taghabun. Ingatlah pada hari ketika Allah akan mengumpulkan manusia nanti di hari kebangkitan. Itulah hari pengungkapan segala dosa-dosa. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapus dosa-dosa tadi. Hanya ada satu dosa yang tidak diampuni oleh Allah, yaitu dosa syirik. Dosa ini tidak diampuni. Kenapa? Karena menyembah selain daripada Allah. Kalau dosa-dosa yang lain itu masih diampuni. Dosa berzina dan seterusnya itu masih diampuni oleh Allah. Tapi dosa menyembah selain daripada Allah,
itu tidak ada ampunan. Mati dalam keadaan menyembah selain daripada mati dalam keadaan menyembah selain daripada Allah itu tidak ada pengampunan baginya, kekal di neraka. Sedangkan kalau dia memiliki dosa berzina, mencuri, itu masuk surga, masih masuk surga selama mereka ini tidak menduakan Allah, tidak menyembah selain daripada Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma dun dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, dan Allah mengampuni dosa selain daripada syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Jadi ketika Anda membawa hadis tadi, itu betul. Makanya iblis itu cara kerjanya apa? Cara kerjanya ketika umat Islam ini agar bisa mencicipi kemudian dosa neraka, mereka kemudian dibisikkan untuk melakukan kemaksiatan. Tapi supaya mereka kemudian kekal di neraka, iblisnya mengajak kemudian anak keturunan Adam menyembah selain daripada Allah. Kalau orang Islam masih berzina, hanya taraf berzina, hanya taraf mencuri, mereka bisa diampuni oleh Allah. Bisa. Iblis merasa gagal kalau umat Islam itu hanya berzina, hanya mencuri, gagal iblis itu. Iblis harus bisa menjadikan umat Islam itu murtad menjadi Kristen. Karena kalau di Kristen itu sudah pasti kekal di neraka, nggak ada jalan keluar lagi. Itu yang ada dalam Al-Quranul Karim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Kekal orang Kristen itu di neraka. Tapi kalau umat Islam mati, misalnya dia masuk neraka untuk dicuci dosa yang tadi, maka setelah dosanya itu bersih,